Shalom saudara-saudaraku. Saya mau menceritakan kesaksian saya dari awal kenapa sekarang saya bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya dan juru selamat saya. Dan saya ceritakan dari saya kecil, saya tinggal sama kakek, orang tua dari mama saya. Dari kecil itu sekitar umur 7 tahun, saya udah dibawa sama kakek saya ke Banda Aceh. Di sana kakek saya sama keluarga dari kakek saya disekolahkan dari SD, SMP, bahkan sampai lulus SMA. Jadi rutinitas saya di Aceh itu saya mengaji, sholat, puasa, bahkan saya melakukan rutinitas agama Islam. Oh ya, saya perkenalkan dulu nama saya Arni dan mama saya keturunan Aceh, Cut ya. Ayah saya Padang, tapi mama saya keturunan Aceh Cut, tapi orang tua dari mama saya dan nenek saya itu Padang. Jadi mama saya itu campur Aceh Padang, tapi kalau ayah saya Padang asli gitu ya. Jadi kalau saya ikut suku mama sukunya Tanjung, ayah saya Koto. Jadi kalau orang Padang itu suku itu dari ibu, jadi saya sukunya Tanjung. Jadi cerita saya itu pas sudah tamat SMA, sekitar saya di sana 12 tahun lah di Banda Aceh ya. Saya pindah ke Jakarta, balik ke rumah orang tua, ke rumah mama saya. Sampai di Jakarta saya itu karena udah tamat sekolah SMA, saya mau kuliah juga gak punya biaya karena adik-adik saya banyak, jadi saya bekerja. Saya bekerja mencari uang sehingga saya bisa bantu mama saya dan bantu buat adik-adik saya, begitu. Jadi setelah saya mendapatkan pekerjaan, dapat penghasilan, di situ saya mulai berkenalan sama lelaki gitu kan. Kebetulan kenalan saya sama laki-laki ini dia beda agama sama saya, tapi orang tua saya udah melarang, jangan kamu sama orang tersebut karena orang tersebut itu beda agama. Kalau kita bilang dulu orang kafir gitu ya. Nah, tapi pada waktu itu memang saya bandel. Saya gak bisa dibilangin sama orang tua. Akhirnya saya pacaran sama yang beda agama, sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua. Seketika pas orang tua ketahuan saya masih berhubungan sama laki-laki ini, orang tua saya marah, murka ya. Akhirnya karena saya juga namanya cinta pertama, ya gak dengar nasihat orang tua. Akhirnya saya pergi melarikan diri untuk seorang laki-laki itu. Nah, laki-laki itu ternyata membawa saya jauh dari tempat saya tinggal. Akhirnya kami menikah, tapi kami menikah dulu dengan cara menikah sirih gitu ya.
ada yang menikahkan kami pada waktu itu. Tapi menikah secara Islam, tapi menikah siri. Orang tua dan adik-adik tidak ada yang menyaksikan. Cuman pada waktu itu juga saya juga kurang tahu kenapa saya bisa ya menikah siri gitu. Nah pada waktu itu di situ juga saya kasih kabar ke orang tua kalau kami sudah menikah. Tapi aku bilang sama mama, "Mah, saya itu tidak bakalan pindah agama, tidak bakalan saya mengikuti suami saya itu." Jadi saya juga ngomong sama suami saya itu, agamamu, agamaku gitu. Kebetulan suami saya ini juga orang Kristen, tapi orang Kristen yang nggak taat gitu ya. Cuman kalau istilah kata sekarang bilang ya Kristen KTP gitu ya. Ke gereja enggak, doa enggak, apa-apa enggak gitu kan. Nah setelah itu saya mengetahui kalau suami saya itu ternyata saya itu bukannya istri pertama dia gitu. Ternyata dia mempunyai istri tapi katanya sih udah pisah gitu. Setahu saya kan kalau Kristen mana ada perceraian ya gitu. Tapi dia bilang pisah, udah bercerai gitu. Dia udah meninggalkan anak dan istrinya, bercerai. Memang pada waktu itu dia memang benar-benar dia tinggalkan istri dan anaknya, dia menikah sama saya itu kan. Nah pada waktu itu kan saya juga karena ya namanya saya masih Islam ya, nggak masalah gitu. Yang penting kamu sudah bercerai, is okay gitu kan, ya bercerai gitu kan. Jadi menurut saya itu tidak suatu permasalahan gitu. Akhirnya berjalan saya menikah sama dia gitu kan. Sampai orang tua saya bilang, jangan sampai kamu murtad gitu kan. Jangan sampai kamu meninggalkan agama, kata gitu. Sholat harus rajin gitu. Padahal waktu itu mama saya masih komunikasi, cuman yang tidak komunikasi sama ayah. Ayah saya murka, marah banget. Bahkan ayah saya bilang, awas kamu kalau datang ke rumah nanti dengan saya inilah pokoknya mau diapain gitu lah, saya juga nggak tahu gitu, diancam gitu kan. Pada waktu itu juga saya nggak pulang-pulang, takut sama ayah saya gitu kan. Ya lambat laun saya punya teman gitu kan, tempat saya ngontrak sama suami saya punya lingkungan di situ, lingkungan orang yang rajin ke gereja, ada ibadah juga di rumah gitu kan, kebaktian gitu kan. Nah disitulah saya tuh mulai seperti kayak ngintip gitu. Gimana sih orang itu kebaktian, apa cara berdoanya gitu kan. Kayak ngintip kayak pengen tahu gitu kan. Kadang-kadang saya juga mendengar di saat mereka pujian, bernyanyi, bertepuk tangan. Bahkan saya suka dengar nguping-nguping di saat mereka khotbah begitu kan. Jadi kayak ada timbul-timbul penasaran di dalam diri saya gitu kan. Nah di situ saya ada teman suka ngajak, yuk ikut yuk gitu. Terus saya bilang enggak lah segitu kan. Nah oke, selanjutnya selang waktu ya beberapa lama saya sering dengar khotbah. Ada orang berkhotbah di tempat kebaktiannya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ aku terngiang-ngiang di situ ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Part kedua.